feel like? Right there. Shh. It's like someone's falling behind us. Hear it? Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah tempat yang membuat pemilik aslinya mengalami sebuah kesialan dan mengalami sebuah kutukan. Dan juga kutukan tersebut dialami oleh siapapun yang menempati rumah tersebut. Tempat apakah itu? Ini dia, Franklin Castle. Franklin Castle dibangun pada tahun 1880-an oleh seorang banker asal Jerman yang bernama Hannes Tiedemann. Rumah ini berlokasi di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Dan selama Hannes tinggal di rumah tersebut, ia mengalami sebuah kesialan yang dimana ia kehilangan 6 anaknya beserta istri pertamanya, Louisa. Yang dimana 3 dari 6 anaknya itu meninggal di dalam rumah tersebut. Pada tahun 1929, Hannes bersama anaknya Carl mengalami sebuah kecelakaan mobil. Dan setelah kecelakaan mobil itu, mereka memutuskan untuk bunuh diri dengan cara lompat dari jembatan. Ini yang agak aneh mungkin ya. Kalau yang diangkat ke dalam berita-berita, Hannes itu mengalami sebuah gangguan mental yang dimana ia kalau mengalami sedikit kecelakaan atau mungkin sedikit hal yang di luar ranah dia gitu, yang di luar kebiasaan dia tuh langsung panik gitu. Maka dari itu dia dan anaknya itu memutuskan untuk yaudah yuk kita habis kecelakaan, yaudah kita langsung bunuh diri aja deh, kita langsung loncat aja ke bawah situ. Dan kemudian pada tahun 1980-an ada seorang psychic medium atau cenayang yang menempati rumah bekas peninggalan keluarga Tiedemann itu. Ketika ia menempati rumah tersebut, ia sering mengalami gangguan-gangguan aneh dan juga seringkali merasakan ada sebuah arwah yang mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Salah satunya ada sebuah arwah yang menghampirinya dan mengatakan bahwa Hannes yang bertanggung jawab atas kematian dari anak-anaknya tadi. Namun hal ini tidak bisa diverifikasi karena tidak adanya bukti-bukti konkret mengenai hal tersebut. Pada tahun 1975 ditemukan tulang belulang tertanam di dalam dinding rumah tersebut. Namun para investigator ketika mencoba untuk menyelidiki tentang tulang tersebut milik siapa, mereka tidak bisa memberikan jawaban yang konkret karena tulang tersebut sudah terlalu rapuh untuk diteliti lebih lanjut. Yang jadinya para investigator mengatakan bahwa tulang ini sampai saat ini masih belum teridentifikasi. Semua orang yang pernah menempati Franklin Castle pasti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mulai dari gangguan-gangguan aneh seperti suara-suara aneh hingga melihat sebuah wujud yang menampakkan dirinya gitu. Hal serupa terjadi kepada seseorang yang dia tidak mau menyebutkan namanya. Ketika dia sedang ada di dalam rumah tersebut, dia ngerasa kayak ini kayak gempa deh. Karena dia ngelihat chandelier di atas itu goyang dengan sendirinya. Dan dia akhirnya lari keluar. Setelah dia lari keluar, dia ngelihat ternyata yang goyang hanya rumahnya saja. Sedangkan rumah yang lain tetap terdiam. Selain orang tersebut, ada juga seorang ahli sejarah yang bernama Bill Krejci. Dia sudah menghabiskan sekitar 4 kali tinggal di rumah tersebut untuk menginvestigasi dan menggali informasi lebih lengkap mengenai rumah tersebut, yang dimana dia publikasikan dalam sebuah buku yang berjudul Haunted Franklin Castle. Selain Bill si ahli sejarah itu, ada juga seorang seniman yang bernama Zach Webb. Zach ketika menempati rumah tersebut sering kali dia mengalami mimpi-mimpi buruk, yang dimana salah satu mimpinya ada seorang wanita tua yang menghampiri dia, yang dimana ia menanyakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Semenjak Zack sering mimpi buruk seperti yang tadi, karya-karya dia tuh makin lama makin gelap, kayak makin dark vibes gitu loh. Dan pada tahun 1980-an juga, Helen Mirseta bersama suaminya pernah menempati rumah tersebut. Helen mengatakan kalau rumah tersebut tuh vibe-nya nggak enak banget
dan ketika mereka menempati rumah itu, mereka juga sering mendapati gangguan-gangguan yang ya tidak menyenangkan. Helen bersama suaminya seringkali mendengarkan suara langkah kaki di lantai atas dan suara-suara aneh yang berasal dari lemari pakaian. Hal ini yang memicu Helen beserta suaminya untuk mencari tahu penyebab dari suara-suara tersebut, di mana mereka menyimpan sebuah alat perekam suara di dalam lemari pakaian tersebut. Dan yang mereka klaim adalah mereka mendapatkan suara yang sangat menyeramkan. Tapi gue nggak bisa nemuin footage tersebut. Gue udah coba nyari kemana-mana dan nggak nemu. Kayaknya udah di archive mungkin ya. Jadi kayaknya udah nggak dipublikasi lagi. Sekarang balik lagi ke Bill Cratchit. Bill mempercayai kalau semua kejadian-kejadian aneh ini itu disebabkan oleh si psychic medium atau si cenayang tadi yang menempati rumah ini pada tahun 1980-an. Psychic medium tersebut seringkali melakukan ritual-ritual aneh dan memanggil arwah-arwah dari keluarga Hennes. Yang dimana Bill mempercayai kalau psychic medium tersebut memanipulasi keluarga Hennes untuk menjadi sangat jahat dan selalu mengganggu orang-orang yang menempati rumah tersebut. Mungkin segitu aja tentang sejarah dari Franklin Castle. Dan sekarang kita masuk ke fenomena-fenomena aneh yang terjadi di dalam Franklin Castle. Banyak tim investigator paranormal yang memasukkan Franklin Castle ke dalam wishlist to go mereka. Salah satunya adalah tim berikut ini. Tim investigator yang sedang menginvestigasi Franklin Castle berhasil mendapatkan suara-suara aneh ketika mereka memasuki Franklin Castle. Mereka mendapati suara-suara seperti benda-benda berjatuhan Right there. hingga suara langkah kaki di satu lantai bersama mereka. Here. It's like someone's falling behind us. Hear it? Kemudian ketika mereka mencoba untuk menginvestigasi basementnya, mereka mendapatkan sebuah bayangan yang menampakkan dirinya pada jendela. Yang bikin horornya lagi nih, kalau menurut gua nih, jadi di dekat jendela itu tuh lagi ada salah satu personil lah ya dari tim investigator tersebut. Dan ketika dia lagi coba ngeset alat, di belakangnya itu, di jendelanya itu ada kelihatan bayangan yang dia lewat, dan perawakan dari bayangan tersebut tuh kayak alien. Dia tuh tinggi, kurus, dan kepalanya tuh aneh gitu bentuknya. Dan yang bener-bener bikin horor menurut gue tuh ketika dia lewat, dia menunjukkan dirinya, dia itu sempat diam dan seolah-olah ngintip ke arah dalam, dan kayak dia tuh lagi ngeliatin, ini orang-orang lagi pada ngapain sih di dalam gitu. Setelah kejadian tersebut, anggota dari tim investigasi tersebut, mereka langsung coba ngecek ke bagian luar dari jendela tersebut. Dan mereka mendapati kalau di depan jendela tersebut itu ada sebuah levelingnya tuh jauh gitu. Jadi gak mungkin ada orang yang bisa berdiri di situ. Dan posisinya juga rumahnya ini tuh dikunci, di pagarnya tuh dikunci, digembok. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam. Dan pagar-pagarnya pun tinggi banget. Jadi gimana ya, memang udah nggak mungkin banget ada orang yang tiba-tiba lewat ke arah situ gitu. Nggak ada orang yang mungkin lewat di jendela tersebut. Karena ketika mereka lagi investigasi, mereka cuma berempat. Dan 2 di dalam, 2 di luar. Dan dua-duanya pun sedang ngeliatin monitor dari kamera yang mereka pasang di mana-mana. Jadi nggak ada yang lewat sama sekali. Mungkin segitu aja yang berhasil gue temuin untuk fenomena-fenomena aneh yang terjadi di Franklin Castle. Kalau kalian nemuin kejadian-kejadian aneh lainnya, kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang menurut cocok logi gue, Franklin Castle ini sudah jadi bangunan yang sangat bersejarah ya. Kalian mikirnya dari tahun 1880 sampai hari ini nih, dia masih berdiri gitu. Kalau yang dari gue baca, banyak juga yang ngeklaim semasa renovasinya juga banyak pekerja-pekerjanya juga yang sering diganggu. Kita nggak pernah tahu nih sejarah atas kematiannya dari anak-anaknya Hennes. Dan memang mungkin saja
Hannes ini yang ngebunuh semua anak-anaknya termasuk istri pertamanya. Penyebabnya pun kita kurang tahu, dan mungkin saja Hannes ingin meninggalkan jejak dengan cara yang ngubur tulang benulangnya itu di dinding rumahnya, jadi nggak akan ketahuan sama sekali sama polisi. Ya konspirasi mungkin segitu ya, mungkin seperti itu gitu teorinya gitu. Dan kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.